ngomong itu berhati-hati. Orang itu gak bisa dibilang waliullah hanya gara-gara percaya sama karangan atau tesis seseorang, gak bisa. Apalagi memang orang fasik, itu gak bener, berdosa. Bahkan kata para ulama, kalau orang bilang seseorang bisa mencapai wali dengan tanpa makom ubudiyah, penghambaan diri pada Allah, takwa dan ibadah, itu kufur, itu murtad. Kalau orang dibilang wali tidak melalui jalan ubudiyah, itu justru kufur. Kok dibilang sudah jelas gak gena kerjaannya dibilang wali, gak bener itu. Selamat berjumpa kembali di AJ Dakwah TV. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allahu ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, di badak maghrib ini kita bisa bermuwajah kembali, bertemu kembali di channel AJ Dakwah TV. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di kesempatan kali ini Allah senantiasa memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Amin ya Allahu ya Rabbal Alamin. Ada hal yang menarik yang disampaikan oleh seorang ustadz. Ya, beliau ini bernama Ustadz Idrus Romli, di mana Ustadz Idrus Romli ini mengomentari, mengkritik Bapak Haji Rhoma Irama, yang memang oleh orang-orang yang memahami tentang siapa Bapak Haji Rhoma Irama, kemudian beliau disebut sebagai waliullah, salah satu waliullah. Nah, penyematan waliullah kepada Bapak Haji Rhoma Irama ini kemudian dikritik oleh Bapak Idrus Romli. Dia mengkritik bahwa tidak pantas seorang penyanyi dangdut, ya, penyanyi kemudian disebut waliullah gara-gara membenarkan tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Jadi di mata Bapak Idrus Romli ini, Bapak Haji Rhoma Irama ini belum layak dikatakan sebagai waliullah. Nah, untuk meluruskan pemahaman ini, tentu kita harus mencari kejelasan. Apa itu waliullah? Siapa waliullah itu? Nah, yang pertama yang harus kita lakukan untuk mencari kejelasan tentang definisi waliullah, tentu kita harus merujuk kepada penjelasan para alim ulama. Waliullah terdiri dari kata wali dan Allah. Wali itu akar katanya secara bahasa dari kata walaya, artinya yang menolong, dekat, yang melindungi, yang mencintai. Jadi wali itu adalah memiliki kedekatan, kemudian melindungi, menolong, mencintai, atau boleh dikatakan juga sebagai memimpin atau pemimpin. Nah, inilah yang disebut dengan wali, dan jamaknya adalah aulia. Maka dikatakan di dalam surat, misalnya surat Yunus surat ke-10 ayat ke-62, inna aulia. Aulia itu jamak dari kata wali. Nah, itu. Jadi apa itu waliullah? Berarti orang yang dekat dengan Allah, orang yang mencintai Allah, Allah yang melindungi Allah, yang menolong Allah, yang menjalankan amanah sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah. Nah, ini harus paham nih. Jadi harus paham kalimat wali. Jadi waliullah sekali lagi adalah orang yang dekat dengan Allah, kemudian orang yang menolong Allah, orang yang melindungi Allah, orang yang mencintai Allah. Oh, kalimatnya kok melindungi? Melindungi artinya menjaga ajaran agama Islam yang diturunkan Allah melalui perantaraan Rasulullah SAW. Menolong Allah apa? In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kalimat di situ menolong Allah artinya kita menegakkan ajaran-ajaran agama Islam. Kalau Allah secara langsung
Jelas mana mungkin kita bisa dan kuasa untuk menolong yang maha segala-galanya, tetapi ini bahasa lembutnya Allah. Orang yang menolong Allah adalah orang yang menegakkan ajaran-ajaran Allah di muka bumi ini. Itu maksudnya. Ya, jangan salah paham. Kenapa? Bagaimana Allah bisa ditolong? Allah kan maha. Itu logikanya tidak nyambung. Jadi bahasa yang indah yang diberikan Allah kepada kita untuk menggambarkan bahwa kita ini memiliki kewajiban untuk menegakkan syariat-syariat yang ditetapkan Allah dan Rasulullah. Nah, itu yang disebut dengan menolong Allah. Melindungi Allah sama seperti itu. Jadi wali Allah adalah orang yang dekat dengan Allah, orang yang doanya mustajab dengan Allah, orang yang hatinya dekat dengan Allah, orang yang senantiasa hidupnya selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah waliullah, orang yang dekat dengan Allah, orang yang mencintai Allah, ya, orang yang menolong agama Allah, orang yang melindungi ajaran agama Allah, orang yang menjalankan amanah sebagai umara, sebagai pemimpin yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu siapa sesungguhnya wali Allah? Kita-kita semua, ya. Wali Allah itu adalah kita-kita semua. Mana cirinya? Kenapa kita mengaku sebagai wali-waliullah, sebagai wali-wali Allah? Kita lihat penjelasan di dalam surat ke-10, surat Yunus ayat 62. Allah menjelaskan, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak ada sedih hati, dan mereka tidak bersedih hati. Nah, coba. Jadi wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa bersedih hati. Ya, tidak ada takut menghadapi berbagai macam cobaan, ujian, bahkan mungkin hinaan, cacian. Nggak takut. Kenapa? Karena dekat dengan Allah. Tidak bersedih hati. Kenapa? Karena yakin dirinya bersama Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan melindunginya. Siapa dia? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dialah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Jadi simple. Wali-wali Allah adalah orang yang imannya kuat dan dia menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Itu orang yang disebut dengan waliullah. Jadi siapa? Siapapun bisa menjadi waliullah asalkan dia memenuhi syarat sebagai orang yang beriman dan bertakwa. Artinya apa? Hidupnya dijaga, segala perintah Allah dijalankan, yang wajib, yang sunnah, ya, segala yang diperintahkan Allah dan Rasulullah dia jalankan sekemampuan dan semaksimal yang dia miliki. Segala yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah ditinggalkan sekuat-kuatnya. Nah, ketika orang memiliki iman yang kuat, tidak goyah dengan apapun, dan dia berusaha penuh dengan konsistensi, istiqamah menjalankan apa yang diperintahkan Allah, maka dialah waliullah. Lalu kemudian Allah menjelaskan di dalam surat 41 untuk mempertegas daripada siapa itu waliullah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina qalu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Nah, ini Allah jelaskan siapa itu waliullah. Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang dia berkata, Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Tsumma istaqamu, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Janganlah kamu bersedih, janganlah kamu takut, janganlah
kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Coba. Lalu dilanjutkan, nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Di dalamnya surga kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta. Nuzulan min ghafurir rahim, sebagai penghormatan bagimu dari Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Masya Allah. Jadi ketika kita orang yang istiqamah, memiliki keyakinan dan keteguhan dari lisan dan hati kita mengatakan Allah Tuhan saya, kemudian istiqamah dia sampai akhir hayatnya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka malaikat turun kepada orang-orang yang seperti ini dan kemudian mengatakan, wahai orang-orang yang kukuh di dalam imannya, istiqamah di dalam keimanannya, dan kemudian diimplementasikan iman itu dalam bentuk amal-amal soleh, maka malaikat turun. Dia mengatakan, alla takhafu, jangan takut, wala tahzanu, jangan bersedih hati, wa abshiru, dan bergembiralah, bil jannati allati kuntum tu'adun, dengan surga yang Allah janjikan kepada kalian. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami, kata Allah, yang akan memberikan pelindungan kepada kalian dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirah. Dan nanti di surga itu kita akan memperoleh apa-apa yang kita inginkan dan apa-apa yang dijanjikan yang tentu kita inginkan. Kita memperoleh apa yang kami inginkan, kita inginkan, dan memperoleh apa yang kita minta. Tad'un, minta apapun nanti di surga Allah akan kabulkan sebagai penghormatan kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kalau begitu, apakah pernyataan Bapak Idrus Ramli itu dengan mengatakan bahwa Rhoma Irama itu adalah bukan waliullah gara-gara dia adalah seorang penyanyi, ini adalah pernyataan yang sangat-sangat tendensius. Bukan pernyataan seorang yang lahir dari ketulusan hati. Ada kebencian di dalamnya. Siapapun bisa menjadi waliullah asalkan dia memenuhi syarat iman dan bertakwa. Syaratnya cuma 2. Tetapi itu diimplementasikan dalam kehidupannya, dijabarkan dalam berbagai macam sifat dan karakter. Apa sifatnya? Waliullah adalah orang yang menjaga lisannya. Menjaga lisannya dari hal-hal yang akan membuat dirinya menzalimi orang lain. Lisannya lebih banyak dipergunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, yang memberikan maslahat bagi sesama. Lisannya lebih dibanyakan untuk berzikir, membaca Al-Quran. Kalau kita lihat misalnya Bapak Haji Rhoma Irama, maaf bukan membela, lisannya selalu bagus. Astagfirullah, 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 Masya Allah, lisannya enak. Ketika ada orang yang membenci, nggak menjelekkan. Bahkan dengan orang yang maaf, yang membenci dia, dia sangat santun. Saudara, bapak, ustadz, ya, kita lihat bagaimana lisan Bapak Haji Rhoma Irama terjaga dari hal-hal yang menzalimi orang lain. Kulil haq walau kana murra, yang beliau katakan adalah yang hak. Lalu kita lihat bagaimana daripada wajahnya. Wajah Bapak Haji Rhoma Irama, sebagaimana kita sudah jelaskan tentang ciri ahli surga itu, wajahnya cerah, senyum, ya, nggak ada wajah-wajah cemberut, ya. Air mata pun gampang menetes. Cirinya orang yang hatinya lembut kan air mata itu gampang mengalir. Ketika mendengarkan, melihat sesuatu yang menyentuh ke dalam hati, hatinya kemudian bergetar, kemudian air mata tak terasa bercucur dari mata kita. Itu orang yang waliullah. Ya, kita lihat bagaimana amal-amalannya. Masya Allah, dia adalah seorang legenda, seorang asatid, seorang pendakwah. Ya, amalnya luar biasa. Dia menjadi banyak orang-orang di negeri ini yang menjadikan beliau idola, bahkan ingin seperti beliau. Bahkan suara-suara yang mirip Bapak Haji Rhoma Irama, yang ingin seperti Bapak Haji Rhoma Irama itu banyak dari generasi muda, generasi tua. Beliau memberikan keteladanan yang sangat luar biasa.
Tentu kita tidak berbicara tentang plus minusnya manusia memiliki itu. Nggak ada yang sempurna manusia. Ada kekurangannya, nggak ada yang sempurna. Tetapi kekurangannya itu ditutupi, diperbaiki, dan kemudian berusaha menjadi hamba yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cari dalam kehidupan ini siapa yang sempurna. Nabi Adam tidak sempurna. Nabi Adam melakukan kesalahan sehingga diturunkan dalam kehidupan dunia ini. Nabi kita Nabi Muhammad SAW bukanlah manusia yang tanpa salah, walaupun tentu beliau adalah dimaksum. Kita lihat bagaimana diabadikan dalam surat Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istagna. Kan kalimatnya ila akhiri ayah. Nabi ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak boleh bermuka masam, walaupun yang datang kepada beliau adalah seorang yang buta. Ada salah baginda Nabi karena beliau manusia biasa seperti kita. Agar kita bisa mengambil teladan dari beliau ketika kita salah, maka segera perbaiki kesalahan itu, benahi, dan jangan pernah terjatuh kepada kesalahan yang sama itu. Jadi kalau melihat orang sisi negatif Bapak Haji Roma Irama begini-begini, manusiawi. Tetapi lihat beliau, di negeri ini beliau menjadi tokoh yang diidolakan oleh generasi muda, generasi Gen Z, bahkan banyak yang mengidolakan beliau. Apalagi kita-kita. Beliau ada seorang pendakwah, syair-syairnya luar biasa, menginspirasi semua orang. Misalnya lagu tentang keramat. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya. Tuh lihat, Masya Allah, itu luar biasa. Kita teringat sama ibu kita. Saya teringat sama almarhumah ibu saya, luar biasa. Jasanya terbesar bagi hidup saya. Bapak Haji Roma Irama menciptakan banyak karya-karya yang menginspirasi kita semua. Maka pantaslah kalau ada orang mengatakan beliau adalah waliullah. Dan waliullah itu bukan yang seperti kita pikirkan, seorang yang memiliki kelebihan karomah, bisa menurunkan rantai dari langit 7, bisa kemudian menyelipkan kertas orang, kemudian dimaafkan dosa dan dimasukkan ke surga tanpa hisab. Bukan begitu waliullah. Nggak ada keterangan waliullah begitu. Waliullah adalah orang yang beriman dan bertakwa. Siapapun orang yang beriman dan bertakwa, dialah waliullah yang Allah, nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah akan memberikan perlindungan dan pertolongan kepada orang-orang yang seperti ini. Jadi pemahaman saudara Idrus Ramli atau Ustadz Idrus Ramli itu sangat-sangat tendensius dan tidak tepat, bahkan cenderung salah memahami siapa wali-wali Allah. Ya, saudara jamaah Aji Dakwah TV, kalau bisa kita imannya bagus, menjaga konsistensi keimanan dan diimplementasikan dalam bentuk amal-amal kebajikan, lisannya dijaga, tangannya dijaga, kakinya dijaga, hatinya dijaga, untuk tidak bermaksiat kepada Allah dengan berbagai upaya sesuai dengan kemampuan kita, maka saudara adalah waliullah. Ya, mudah-mudahan kita semua adalah termasuk waliullah. Mudah-mudahan kita mampu mengistiqomahkan iman kita yang kita implementasikan dalam bentuk amal-amal soleh kita. Lisan kita harus menjadi amal soleh bagi kita. Amal soleh adalah amal yang memberikan manfaat kepada kita dan orang lain. Amal soleh adalah amal yang tidak menyakiti diri kita dan orang lain. Jangan sampai zalim lisan kita menyakiti orang lain. Tangan kita, pekerjaan kita, upaya kita, jangan sampai tangan ini melakukan kezaliman untuk orang lain, tapi tangan ini dipergunakan untuk membantu sesama kita, memberikan maslahat kepada diri kita dan orang lain. Hati kita jangan dipenuhi dengan kebencian dan kedengkian, penuhi dengan rasa nikmat, penuhi dengan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Bersihkan hatinya, goreskan di dalam hati ini hanyalah rasa syukur, rasa sabar, rasa tawakal, rasa ridho. Penuhilah hati ini dengan cucuran rahmat kasih sayang
kepada siapapun, kepada sesama, kepada seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan diisi hati kita ini dengan kebencian, kesombongan, kedengkian, ta'ajub, merasa diri hebat, merasa diri pinter. Jangan. Buang takabur kita. Ketika kita sholat mengangkat tangan Allahu Akbar, buang kesombongan. Allahu Akbar, Allah yang maha besar, kita kecil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita sama-sama, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memperkuat iman kita dan mengistiqomahkannya, serta kita mampu amal-amal kita, perbuatan kita, mudah-mudahan menjadi amal soleh yang bermanfaat bagi diri kita dan bermanfaat bagi orang lain, yang itu akan menjadi nilai bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, siapapun Anda, ketika Anda beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Anda adalah waliullah. Ya, mudah-mudahan, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, ada ucapan, ada tingkah, ada laku saya yang kurang berkenan di hati jamaah Haji Dakwah.TV. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.